Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Regar di channel Supah Advertising, channel yang menyajikan tentang dunia percetakan dan reklame. Pada video kali ini kita mengulas tentang stiker timbul yang dilapisi oleh resin ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan stiker printingnya yang di cutting, atau dengan kata lain stiker print cutting, sehingga kita dengan mudah untuk membuat resinnya ke bidang ataupun areal yang ingin di resin tersebut. Bagi yang baru memulai bisnis percetakan digital, mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara membuat stiker timbul dengan resin. Stiker timbul memang termasuk salah satu jenis stiker yang berbeda dengan stiker biasa ya, dikarenakan tampilannya yang glossy dan berefek 3 dimensi. Meskipun serupa dengan jenis bahan stiker lainnya seperti vinil ataupun chrome, nilai stiker ini lebih tinggi karena menggunakan bahan baku vinil khusus yang lebih kuat merekat. Proses penambahan resin dan finishingnya pun bisa dibilang lebih rumit. Untuk bahan resinnya, bahan utama stiker ini adalah cairan resin sintetis, atau kalau di Medan dikenal dengan resin lembek. Tidak tahu ya kalau di daerah yang lain di luar Medan. Nah, cairan ini dibuat dari campuran resin dan hardener dengan perbandingan 2:1. Resin sintetis dibagi menjadi 2 jenis sesuai untuk pemakaiannya. Yang pertama, resin outdoor, yaitu resin untuk pemakaian di dalam dan juga di luar ruangan. Resin ini tidak menguning dan lebih tahan terhadap sinar UV. Yang kedua, resin indoor, yakni resin sintetis yang khusus digunakan penggunaannya di dalam ruangan saja. Resin jenis ini bila sering terpapar sinar UV, maka hasilnya akan menguning lama-kelamaan ya. Namun pada video kali ini kita mengulas tentang resin outdoor, yaitu yang tahan terhadap sinar UV karena dia dipakai untuk kendaraan. Sedangkan untuk sifat kelenturan, dia terbagi menjadi 2 jenis juga. Yang pertama, jenis resin hard ya. Bila ditekukkan akan patah karena menghasilkan stiker yang keras. Jenis ini biasanya dipakai ataupun digunakan sebagai gantungan kunci atau beragam barang kreatif lainnya. Ada yang kedua, yaitu resin soft, menghasilkan stiker timbul yang lentur sehingga mudah diaplikasikan pada media apapun, walaupun media tersebut tidak datar ataupun tidak sempurna. Nah, resin jenis inilah yang kita gunakan dalam video kali ini. Untuk tips cara yang kita gunakan, yaitu yang pertama itu siapkan wadah sebagai media injektor. Untuk mempermudah, kita menggunakan botol dengan ujung yang runcing, atau bisa kita menggunakan alat bantu tusuk gigi atau benda-benda yang bisa meratakan setiap sisi-sisi yang terlihat agak runcing ataupun sulit. Yang kedua, buat campuran resin soft, aduk hingga tercampur dengan baik, kemudian diamkan kurang lebih 5 menit supaya kita bisa menghilangkan gelembung setelah kita mengaduknya, mencampurnya ya, antara resin dan obatnya. Yang ketiga, siapkan stiker di atas permukaan datar. Anda bisa menggunakan meja ataupun media-media
kaca atau triplek atau seng, dan pastikan ketika ingin menuangkan resinnya menggunakan water pass agar tidak ada yang miring ke kanan, ke kiri, atau ke depan atau ke belakang ya. Pastikan dulu permukaan rata, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap yang keempat. Tuangkan resin ke atas stiker. Diusahakan perlahan dengan takaran yang sama agar hasilnya merata. Kemudian yang kelima, setelah selesai, diamkan selama kurang lebih 5 menit. Kemudian Anda masukkan ke proses pengeringan, tempat yang jauh dari debu ya. Bisa juga ditutup dengan ember ataupun alat-alat yang bisa menutup debu masuk ke stiker yang telah diresin tadi. Dan untuk proses pengeringan biasa dibutuhkan kurang lebih 10 jam. Bahkan untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan juga waktu sekitar 24 jam agar resin tadi benar-benar mengeras dan bisa kita pergunakan di media-media yang ingin kita tempelkan. Demikian cara membuat stiker timbul dengan resin yang bisa Anda coba segera. Untuk menjaga kualitas stiker timbul setelah benar-benar kering, disarankan untuk segera mengemasnya dengan menggunakan plastik agar tidak cepat terkena debu ataupun benda-benda kecil yang bisa saja menempel ke permukaannya. Demikian tips ataupun cara meresin stiker timbul ataupun stiker resin. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita di dunia percetakan ataupun reklame. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa klik like, subscribe, share bila video ini bermanfaat, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Sufah Advertising. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.